Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku sekalian, mari kita persiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh untuk kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah kami, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Kami sudah memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Kiranya Engkau berkenan dan disenangkan olehnya. Kini saatnya kami buka hidup kami. Kami buka hati, pikiran, perasaan kami untuk diubah, dibentuk, dibaharui, diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikannya dan seluruh umat-Mu yang mendengar. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami sudah berdoa, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Salam sejahtera bagi kita Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita masih berbicara firman Tuhan, yaitu murid Kristus yang bertumbuh dalam iman. Berkaitan dengan itu saudara-saudara, firman hari ini berjudul Jalan Sejati. Seorang murid Kristus. Pernahkah Bapak Ibu berpikir atau merenungkan sebagai pengikut Kristus atau sebagai murid Kristus, bahwa kita sudah berjalan mengikuti jejaknya? Pernahkah kita mengevaluasi perjalanan hidup kita, hidup rohani kita? Dalam perenungan itu kita berpikir dan berenung, apakah saya makin jauh dari jalan yang seharusnya saya jalani? Itu sebabnya saudara-saudara kita akan bersama-sama untuk merenung, belajar, dan kalau kita menyimpang dari jalan itu, mari kita kembali. Jalan sejati seorang murid Kristus. Saudaraku sekalian yang terkasih, panggilan untuk menjadi murid Kristus yang sejati tidak mengutamakan kekayaan atau popularitas sebagai tujuan hidup. Tetapi mengikuti teladan Yesus. Mengikutinya bukan terpaksa, tapi didasarkan pada kasih, kerendahan hati, juga pengorbanan. Menjadi murid Kristus berarti kita siap menanggung salib. Meskipun itu berarti mengorbankan kenyamanan kita, juga keinginan pribadi kita. Itulah yang seharusnya mewarnai kehidupan seorang murid Kristus. Jalan sejati murid Yesus itu bukan hanya pengakuan iman. Artinya tidak cukup hanya berkata saya muridmu. Saya mengasihimu. Saya mau mengikuti engkau. Kata-kata itu sangat baik. Tapi tidak cukup hanya di sebuah pengakuan. Oleh sebab itu bersama-sama kita coba belajar bagaimana kita bisa memastikan
bahwa setiap langkah kita itu selaras atau berada di jalan yang seharusnya saya dan saudara jalan. Firman Tuhan akan kita baca dari Injil Matius pasal 4 ayat 18 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jala mereka dan mengikuti dia. Dari sana Yesus meneruskan perjalanan mereka dan melihat dua orang bersaudara yang lain, yaitu Yakobus dan Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka. Yesus memanggil mereka. Dan mereka meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan, serta menyembuhkan orang-orang di antara bangsa itu dari segala penyakit dan kelemahan. Maka tersebarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Orang banyak pun berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Amin. Saudaraku sekalian, kalau kita membaca dan memahami ayat-ayat yang barusan kita dengar ini, maka ayat-ayat ini atau perikop ini, cerita ini akan menuntun kita menjawab pertanyaan tadi. Yaitu bagaimana kita bisa memastikan bahwa setiap langkah kita selaras seirama dengan kehendaknya. Maka yang pertama, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, murid sejati atau jalan sejati dari seorang murid Kristus. Yang pertama adalah murid mengikuti panggilannya. Murid yang mengikuti panggilan. Panggilan yang diberikan Kristus adalah untuk mengikuti dia dan menjadikan mereka sebagai penjala manusia. Maka sebagai murid Kristus, saudaraku sekalian, yang mengaku dirinya sebagai murid, apakah kita mengikuti panggilannya atau mengikuti kehendak kita? Di ayat yang ke-18 dan 19 itu di sana diungkapkan.
Ya, ayat 18 itu menceritakan bagaimana mereka bekerja, bagaimana mereka melakukan sesuatu. Dan di ayat yang ke-19 Yesus berkata pada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Alkitab berkata bahwa Yesus mengundang mereka, yaitu para murid-murid itu, atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan ketika Yesus berkata, "Mari ikutlah aku." Tadi kita sudah baca ayat itu. Lalu mereka mengikuti dia. Saudaraku sekalian, mengikuti Yesus itu artinya menempatkan dia. Perhatikan baik. Mengikut Yesus atau menjadi pengikut Yesus, murid Yesus, adalah seseorang yang menempatkan Yesus sebagai prioritas utama dalam hidupnya. Dia yang tertinggi, yang terutama di balik semua yang lain. Sekali lagi saudara-saudara, periksalah dirimu, diriku, diri kita yang mengaku diri sebagai murid, sebagai pengikut Yesus. Apakah Yesus yang terutama? Apakah Yesus menjadi prioritas utama dalam hidup kita? Memprioritaskan Yesus dalam hidup kita melibatkan di mana kita harus meninggalkan segala sesuatu. Sekali lagi, meninggalkan segala sesuatu yang dapat menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Meninggalkan, melepaskan, bahkan bila perlu membuang segala sesuatu yang merintangi hubungan kita dengan Allah. Saudara-saudara, tanpa kita sadari, hubungan kita dengan Tuhan semakin jauh. Tapi hubungan kita dengan yang lain atau sesuatu semakin dekat. Semakin dekat. Saudara layak. Para murid itu saudara-saudara, kita mencontoh dan meneladani mereka. Mereka rela meninggalkan kehidupan yang sudah mereka kenal untuk mengikut Yesus. Sekali lagi, mereka rela meninggalkan kehidupan yang sudah mereka kenal atau kehidupan yang sudah menyenangkan selama ini. Tapi mereka mau ikut Yesus. Hal ini menunjukkan dan mengajarkan kepada kita bahwa mereka bersedia. Mereka bersedia untuk mengorbankan segala sesuatu demi imannya pada Tuhan. Saudara-saudara, sama seperti para murid. Maka kita pun sebagai murid Kristus, kita dipanggil untuk merespon, menanggapi panggilan Tuhan dengan segera, tanpa ragu-ragu, dan jangan sampai terlambat. Murid itu bukan tidak punya kerjaan. Dengar, murid itu bukan sedang menganggur. Kalau saudara mau ikut Tuhan karena tidak ada pekerjaan, karena engkau menganggur, engkau bukan murid sejati. Oke ya? Murid-murid atau orang-orang yang disebutkan dalam bacaan kita hari ini, mereka bukan sedang tidak ada kerjaan Bapak Ibu. Tapi mereka semua adalah orang-orang yang sibuk dan sedang melakukan pekerjaan.
Dan di tengah kesibukan itulah mereka dipanggil oleh Tuhan. Dan mereka, Alkitab berkata, mereka mengikuti dia. Saudara-saudara, engkau akan berkata, saya mau mengikut engkau kalau lagi tidak ada pekerjaanku Tuhan. Engkau bukan murid. Pecundang namanya. Kalau lagi saya menganggur, saya mau. Saya mau mengikut engkau, bahkan melayani engkau. Saya mau. Kalau tidak ada pekerjaan, bukan murid. Saudara-saudara, mengikut Yesus berarti kita hidup dalam pengorbanan. Meninggalkan segala sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya. Saudara, mari. Engkau tinggalkan ibadahmu, nggak ada ruginya saya dengan itu. Sedikit pun tidak. Ruginya gereja pun tidak. Kerugianmu dengan Tuhan. Sibuk saya. Gak ada waktu untuk itu. Murid sejati itu. Mereka ikuti jalan yang Tuhan minta. Maka sebagai pengikut Kristus, saudaraku sekalian, kita memiliki misi untuk memberitakan Injil dan membawa orang lain kepadanya. Maka kita harus ikuti panggilannya. Ikuti undangannya. Engkau dan saya dipanggil oleh Tuhan. Tapi jangan salah dengar khotbah ini. Bukan berarti engkau tinggalkan pekerjaanmu. Tidak lagi bekerja. Bukan itu yang dimaksudkan. Tapi saudara-saudara, jangan sampai ada hal-hal yang merintangi kita untuk tidak jumpa dengan Tuhan. Hati-hatilah. Memang sedang kita berhadapan dengan ini sekarang. Hubungan kita dengan Tuhan terganggu. Hanya karena kesenangan sesaat. Yang pertama, ikuti panggilan. Yang kedua, murid yang mau membayar harga, rela bayar harga. Setelah dipanggil, bukan dipanggil tanpa tujuan. Oke. Yesus tidak memanggil murid itu tanpa tujuan. Lalu mereka berkata, Tuhan, aku mau ngapain? Engkau panggil saya mau apa? Lalu Yesus bilang, enggak apa-apa. Enggak, ada harga yang harus kita bayar. Bentuk dari tindakan membayar harga sebagai murid Kristus dicontohkan oleh mereka. Mereka harus tinggalkan jalannya, perahunya, bahkan ayah mereka. Ayat 20 sampai 22 mengisahkan tadi. Mereka pun segera meninggalkan jala mereka dan mengikuti dia. Oke, yang di ayat 21. Dari sana Yesus meneruskan perjalanan mereka dan melihat dua orang bersaudara yang lain, yaitu Yakobus dan anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka, Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka meninggalkan apa, saudara? Selain jala di ayat 21, meninggalkan perahu, bahkan ayah atau serta ayahnya. Ditinggalkannya jalannya, ditinggalkannya perahunya, ditinggalkannya ayahnya. Lalu mengikuti dia. Lalu mengikuti dia. Berharga tidak jala bagi dia? Berharga. Perahu lebih mahal lagi dari jala. Ayah mereka itu pun jauh lebih mahal. Membayar harga. Rela membayar
harga. Ya, kita kecenderungannya tidak mau bayar harga, tapi mau dapat sesuatu. Tidak ada itu hukumnya di dunia ini. Saudara bisa miliki apa saja di dunia ini kalau engkau rela bayar harga. Betul apa betul? Mau punya rumah besar, mobil mewah, kendaraan yang apa, itu semua bisa kita miliki. Bisa dimiliki kalau apa? Rela bayar harga. Istilah membayar harga, saudara-saudara, dalam konteks ini bicara pada pengorbanan yang dilakukan oleh para murid untuk mengikuti Yesus. Itu harga, pengorbanan. Pengorbanan itu artinya rela bayar harga, harus berkorban. Itulah harga. Ayo sambil dengar firman ini, renungkan dan evaluasi diri kita. Harga yang mereka atau pengorbanan mereka adalah disebutkan mereka meninggalkan. Meninggalkan jala, meninggalkan mata pencaharian mereka yang sudah mapan sebagai pelayan, sebagai nelayan. Mereka tinggalkan. Harga yang lain juga adalah mereka harus tinggalkan keluarga. Dan kehidupan mereka yang sudah mereka kenal baik selama ini. Mereka juga meninggalkan kehidupan yang mungkin sudah nyaman. Sudah nyaman. Sudah familiar bagi mereka. Itu sudah nyaman. Tapi harus tinggalkan. Saya teringat kepada kisah Abraham. Dipanggil dari Ur Kasdim. Ke suatu tempat negeri yang dia tidak tahu seperti apa di sana. Di Ur Kasdim dia sudah aman dan nyaman. Tapi Tuhan bilang tinggalkan. Lalu dia pergi meninggalkannya. Itu bicara ketundukan sebagai seorang murid. Dan rela untuk membayar harga. Pengorbanan ini juga saudara juga bisa diartikan sebagai sebuah tindakan iman yang menunjukkan. Sekali lagi, pengorbanan ini bisa diartikan sebagai sebuah tindakan iman yang menunjukkan bahwa mereka percaya Yesus adalah Mesias. Mesias yang dijanjikan dan bahwa mengikuti dia adalah jalan yang benar pada masa itu. Artinya bisa saja ada pertanyaan, siapa yang mau kita ikuti ini? Siapa dia? Ketika mereka tahu dia adalah Mesias, kita harus ikuti dia. Karena dia yang suruh, dia yang perintahkan, maka mereka merespon. Adakah sesuatu yang pernah saudara dengar dan saudara yakin itu dari Tuhan untuk saudara bertindak? Adakah Tuhan bicara dan saudara yakin sungguh-sungguh Tuhan yang suruh saudara untuk bertindak, berbuat, melakukan sesuatu? Lalu saudara bilang apa? Biasanya kita sering berargumen, bersoal jawab. Tapi murid ini, Alkitab berkata mereka mengikuti harga yang harus mereka bayar. Pengorbanan. Haleluya. Tindakan iman mereka ini juga menunjukkan bahwa mereka mau menempatkan panggilan Yesus sebagai prioritas utama dalam hidup mereka. Dan mereka bahagia sekali kalau mereka merasa Tuhan panggil mereka. Dan saya pun sampai hari ini bersyukur dipanggil oleh Tuhan. Dari sekian banyak orang, saya sangat bersyukur akan hal itu. Panggilan Yesus sebagai prioritas utama.
Nah, oleh sebab itu saudara, kita harus bersedia untuk meninggalkan segala sesuatu yang kita miliki demi mengikut Yesus. Itu jalannya. Jadi kalau saudara bilang, ternyata jalannya tidak mudah. Betul sekali. Jalannya berat, ya. Menjadi murid Yesus itu bukan tanpa biaya. Ya, biaya itu jangan langsung berpikir uang. Tapi biaya itu selalu bicara sesuatu yang harus kita bayar. Maka kita semua dipanggil untuk mengorbankan sesuatu dalam hidup kita untuk mengikuti Dia. Saudara-saudara, harus kita sadar. Kita harus mengorbankan banyak hal. Tidak usah hartamu dulu. Waktumu saja. Sekali lagi tidak usah harta. Harta itu sensitif. Saudara bisa berkata, aku yang capek kok. Ya itu urusan saudara. Tapi kalau saudara bilang, waktu saya yang punya. Engkau salah. Karena waktu itu bukan milik kita. Waktu itu adalah Tuhan yang punya. Makanya jangan heran. Seseorang bisa disuruh pulang. Seseorang bisa dipanggil pulang. Seseorang suruh berhenti. Perjalanan hidupmu di dunia sampai di sini. Titik pulang. Nggak bisa bilang, oh aku belum siap. Cepat sekali kan masih muda Tuhan. Kasih waktu panjang lagi. Oh enggak ada itu. Waktu Tuhan yang punya. Dan bahkan kalaupun kita sadar segala sesuatu Tuhan yang punya. Yang setuju katakan amin. Segala sesuatu. Apa yang ada pada kita? Tuhan yang punya. Nyawa kita Tuhan yang punya. Makanya jangan ada yang sombong dan berkata, karena usahakulah ini masa kita bisa terjadi. Hasil keringatkulah ini makanya aku bisa mendapatkannya. Salah bro. Engkau punya keringat pun Tuhan yang kasih. Kekuatanmu secara fisik, secara tubuh juga Tuhan yang memberinya. Kalau Tuhan membuat kita lemah, waduh. Saudara bisa iri dengan binatang. Iri dengan binatang. Pernah nggak iri dengan binatang? Saudara lemas, nggak bisa berbuat apa-apa. Lalu saudara lihat di sana anjing lompat-lompat, bercanda-bercanda, lari ke sana lompat lagi. Tapi saudara bilang, aduh, ya lemas sekali, aduh sakit. Lalu saudara lihat ada hewan yang lain. Wah sedang bercanda dengan sesama jenis. Korbankan sesuatu dan apa yang sudah saudara korbankan sesuatu untuk Tuhan. Sebagai tanda kita murid Kristus. Sebab Allah memanggil kita bukan tanpa tujuan. Memang harus rela membayar harga. Karena Allah mau mengangkat kita, menempatkan kita, mempercayakan kita sesuatu yang lebih besar dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Amin. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Itu yang memang Yesus luar biasa. Dia pakai secara kontekstual. Kamu biasa menjala ikan, harus pakai kata menjala ikan, menjadi penjala manusia. Supaya kau bisa mengerti bagaimana kau menangkap ikan. Lalu bagaimana kau bisa dalam kutip menangkap manusia untuk dibawa kepada Tuhan. Haleluya. Bayar harganya. Itulah murid Kristus dan jalan kedua. Yang ketiga. Murid yang meneladani gurunya. Nah, sampai di sini juga makin berat sebenarnya. Kita hanya bilang saya mau jadi murid Yesus. Kau guru. Ayo, siapa di sini yang masih berstatus murid? Gampang sekali membawa pemahaman itu ke sini. Gurumu di sekolah bilang, kamu kerjakan tugas ini di halaman sekian, buku ini besok dikumpul. Lalu kau bilang, tidak bisa. Aku tak suka itu. Aku akan kerjakan halaman lain. Dan akan kukumpulkan kapan aku mau. Gurunya bilang, murid hebat. Begitu? Oh enggak.
Itu satu. Yang kedua, lebih tinggi levelnya. Guru itu memang harus menjadi teladan. Tapi Yesus dia bilang dia memang sebagai guru dia layak diteladani. Apa yang harus diteladani oleh para murid itu? Yesus melatih mereka menjadi mentor. Yesus latih mereka. Makanya tadi ingat yang pertama dipanggilnya. Bukan dipanggil tanpa tujuan, dipersiapkan. Mereka menjadi pengajar, memberitakan Injil kerajaan, mendoakan orang sakit, mengusir setan. Kita lihat, ini yang dilakukan Yesus. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah, kedua, dan memberitakan Injil kerajaan, ketiga, serta menyembuhkan orang-orang di antara bangsa itu dari segala kelemahan. Oke. Maka tersebarlah berita tentang dia di seluruh Syria. Dan dibawalah kepadanya, ini tujuannya, semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Kemudian Allah berkehendak. Sebagaimana Yesus melakukan itu dan akhirnya orang datang berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari berbagai daerah, Galilea, Dekapolis, Yerusalem, Yudea, dan di seberang Yordan. Yesus mengajar dan bertindak untuk menolong orang lain dan memberi teladan yang didasarkan pada kasih. Jadi saudara saya, saudara murid Yesus. Apa yang harus kita teladani dari Yesus sebagai sang guru kita? Dia mengajar. Dia beritakan Injil. Beritakan Injil kerajaan. Lalu kemudian dia mendoakan orang-orang sakit yang berbeban berat. Dan semua ini didasarkan atau dilakukan dengan dasar kasih. Dari tiga hal ini dulu. Sebagai saudara, sebagai murid Kristus. Yang mana saudara teladani? Atau sama sekali tidak? Saudara, maka kita hari ini diajak untuk membongkar bangkir seluruh kehidupan kita dalam hal mengikut Yesus. Cukupkah hanya slogan dan pengakuan saya murid? Saudara, tidak. Kita harus teladani dia. Yesus mengajar. Yesus melayani didasarkan pada kasih. Yesus mengadakan tanda-tanda heran dan mujizat dengan kuasa Roh Kudus. Maka kita pun sebagai murid percaya menerima kuasa yang sama untuk melakukan pekerjaan Allah. Yang harus kita teladani dari apa yang dilakukan oleh Yesus adalah kita dipanggil untuk mencari, menyelamatkan, memberitakan Injil pada dunia. Yesus lakukan ini. Maka kelirulah dan salahlah kalau saudara berkata, ini bukan tugas saya. Ini tugas pendeta, hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Salah. Ini tugas murid yang mengaku murid Yesus. Sebab Yesus sang guru kita harus kita teladani. Ya, harus kita teladani. Seorang murid Kristus dipanggil untuk mengikuti teladan Yesus. Dan inilah harga yang harus kita bayar. Melayani dengan kasih, beritakan Injil, melakukan mujizat dengan pertolongan Roh Kudus,
Tapi sekali lagi semua itu kita lakukan. Sekali lagi semua itu kita lakukan supaya Allah dipermuliakan. Saudara, jalan sejati seorang murid Kristus. Dia mengikuti panggilan. Yang kedua, dia rela bayar harga. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah dia contoh, dia tiru, dia teladani guru itu. Saudara dan saya adalah murid Kristus. Maka saya kembali kepada pernyataan saya di awal tadi. Evaluasi diri kita. Apakah kita berjalan sendiri di luar jalan yang Tuhan mau dan Tuhan tetap? Kalau iya, hari ini kita bertobat. Hari ini kita balik bersama-sama dengan berkata, aku adalah muridmu. Aku mau mengikuti jalan-jalanmu. Aku mau mendengar panggilanmu. Aku mau mengikuti engkau. Harga harus kita bayar. Dan teladanilah guru agung kita, Yesus Kristus. Maka saudara-saudara, kita mengikuti jalan. Jalan sejati, jalan yang seharusnya, jalan yang selayaknya untuk dijalani oleh seorang murid Kristus. Dengarlah panggilannya, bayarlah harga, teladanilah dia. Amin. Kita berdoa. Sungguh hati kami bersyukur dan tergugah. Hari ini kami kembali diingatkan sebagai seorang murid. Kami mengaku adalah murid-Mu Yesus. Tetapi seringkali kami tidak mengikuti tuntunan Sang Guru Agung kami. Kami hanya memiliki predikat sebutan murid. Tapi kami hidup sesuka hati kami. Tidak seperti yang Engkau inginkan. Kiranya Tuhan berkemurahan untuk mengampuni kami sekalian. Dan kami mau mengikuti jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Kami mau mengikuti panggilan-Mu. Kami mau membayar harga. Dan kami mau meneladani Engkau Yesus Kristus. Yang mengajar memberitakan Injil. Mendoakan orang-orang yang lemah yang sakit. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.